Bismillahirrahmanirrahim. Kita banyak mendengar bahwa teman-teman dekat Anda dulu menyesalkan kenapa Anda jadi presiden. Anda sebenarnya lebih layak menjadi guru bangsa, nggak usah ikut campur dalam perpolitikan yang nggak jelas itu. Saya diperintah oleh 5 orang sesepuh saya. Itu saja, kalau mereka memerintahkan apa saja masuk api, masuk api. Tanpa perlu berpikir? Tanpa perlu berpikir. Kenapa begitu? Loh, selain sesepuh saya ini itu orang pesantren disuruh nurut orang tua. Itu nggak bisa ditawar itu Gus? Nggak bisa ditawar. 5 orang itu, saya nggak sebut namanya. Saat Gus Dur masih hidup, publik kerap mendengar istilah kiai khos atau kiai sepuh. Para kiai khos tersebut ikut andil dalam menentukan kebijakan Gus Dur, baik saat menjadi presiden, ketua Dewan Syuro PKB, ataupun saat menjadi ketua umum PBNU. Sebelum Gus Dur menentukan sikap, biasanya kiai khos inilah yang memberikan masukan kepada Gus Dur. Seperti saat jelang pemilu 2004 yang silam, Gus Dur mengklaim telah didukung oleh 30 kiai khos untuk maju sebagai calon presiden. Siapakah kiai-kiai khos yang dulu pernah berada di sekeliling Gus Dur? Berikut nama-nama kiai khos yang berhasil dihimpun oleh merdeka.com dari berbagai sumber. 1. Kiai Buntet Cirebon. Pesantren Buntet yang kita kenal sekarang merupakan salah satu pesantren tertua di Indonesia yang berdiri sejak abad 18 Masehi dan dibangun oleh Mufti Keraton Cirebon, yaitu Mbah Mukoyim, yang tidak mau kompromi dengan Belanda. Dengan penolakan itu, Mbah Mukoyim lebih memilih tinggal di luar tembok istana dan menjadi guru, kemudian mendirikan pesantren yang kini dikenal dengan Buntet Pesantren. Tempat yang pertama kali dijadikan sebagai pondok pesantren letaknya di Desa Bulak, kurang lebih dari setengah kilometer dari perkampungan pesantren yang sekarang. Sebagai buktinya, di Desa Bulak tersebut terdapat peninggalan Mbah Mukoyim berupa situs makan santri yang sampai sekarang masih utuh. Pondok Buntet bersifat tradisional dan modern. Dikatakan modern karena mengadopsi sistem sekolah modern yang seperti madrasah ibtidaiyah hingga perguruan tinggi. Adapun tradisional dikarenakan Pondok Buntet ini terus mengkaji kitab-kitab salafus soleh yang banyak mengupas seputar Al-Quran, hadis, tafsir, balaghah, ilmu gramatika Arab, dan karya-karya akhlak maupun tasawuf dan fikih dari para ulama terdahulu. Dalam perkembangan selanjutnya, kepemimpinan Pondok Buntet dipimpin oleh seorang kiai yang seolah-olah membawa kiai-kiai lainnya yang memimpin masing-masing asrama. Segala urusan keluar diserahkan kepada sesepuh ini. Lebih jelasnya, periodisasi kepemimpinan kiai sepuh ini berturut-turut sehingga sekarang dipimpin oleh kiai yang dikenal khas, yaitu Kiai Abdullah Abbas, dan digantikan oleh Kiai Nahduddin Abbas. Nama-nama kiai yang dituakan dalam pengurus Pondok Buntet Pesantren secara turun-temurun adalah sebagai berikut, yaitu Kiai Mutta'at, Kiai Abdul Jamil, Kiai Abbas, Kiai Mustahdi Abbas, Kiai Mustamid Abbas, Kiai Abdullah Abbas, Kiai Nahduddin Abbas hingga sekarang. 2. Mbah-Lim Klaten. Mbah-Lim atau Kiai Muslim Rifai Iman Puro adalah pendiri Pondok Pesantren Al-Muttaqin Pancasila Sakti, Klaten, Jawa Tengah. Tokoh karismatik ini wafat di usia 91 tahun saat menjalani perawatan di Rumah Sakit Islam Klaten. Beliau dimakamkan di samping makam istrinya di Pendopo Perdamaian Komplek Pondok Pesantren Al-Muttaqin Pancasila Sakti di Dukuh Sumberrejo Wangi, Desa Teroso, Kecamatan Karanganom, Klaten, Kamis malam. Meski jasadnya sudah tiada, kiprah beliau semasa hidupnya yang terus menyuarakan tegaknya Pancasila dan Negara Kesatuan Republik Indonesia akan selalu dikenang. Semasa hidupnya, Mbah-Lim juga dikenal masyarakat luas atas kepribadiannya yang sederhana dan bersahabat,
sehingga banyak kalangan masyarakat bawah hingga para tokoh begitu dekat dan akrab dengan beliau. Bahlim selama ini dikenal sebagai salah satu kiai khos yang dekat dengan Gus Dur. Bahkan Bahlim juga dikenal disegani oleh pemimpin Orde Baru, yaitu Soeharto. 3. Kiai Ilyas Ruhiyat Cipasung. Pimpinan Pondok Pesantren Cipasung, Kiai Ilyas Ruhiyat, wafat pada Desember 2007 silam di Kampung Cipasung, Desa Cipakat, Kecamatan Singaparna, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat. Mantan Rais AM PBNU Pusat di era kepengurusan Kiai Abdurrahman Wahid atau Gus Dur itu meninggalkan 3 orang putra-putri, yaitu Haji Acep Jamzam Nor, Haji Ida Nur Halida, dan Haji Unung Nur Saida, serta meninggalkan 12 orang cucu. Kiai Ilyas Ruhiyat dilahirkan di Cipasung pada 13 Januari 1934. Ayahnya adalah ulama besar di kabupaten tersebut, yaitu Kiai Ruhiyat, dan ibunya Haji Aisyah. Semasa hidupnya, selain menuntut ilmu pada ayahnya, Kiai Ilyas juga mengikuti pengajian kepada sejumlah tokoh pimpinan pondok pesantren di Jawa Barat, diantaranya kepada Kiai Saifullah Imam, Abdul Jabbar, dan Ustadz Bahrum. Kiai Ilyas Ruhiyat sendiri pada tahun 1990 merupakan ulama NU yang sangat disegani di tingkat nasional. Pada Muktamar NU tahun 1995 di Cipasung, Tasikmalaya, Kiai Ilyas mendapat amanah untuk memimpin NU bersama Gus Dur. Pada masa itu, Kiai Ilyas mampu membawa NU melewati masa-masa sulit karena menolak intervensi Orde Baru. Kiai Ilyas pernah pula menolak permintaan pemerintah yang memohon kesediaannya menjadi anggota MPR demi menuntut independensi NU. 4. Kiai Hudori Magelang. Kiai Hudori pendiri pesantren Tegal Rejo Magelang yang juga santri Kiai Hasyim Asy'ari adalah sosok yang mempengaruhi pemikiran Gus Dur tentang makna dan peran agama dalam keberagaman masyarakat. Pada suatu ketika saat Kiai Hudori pernah berguru pada Hadratus Syekh Kiai Hasyim Asy'ari itu menerima rombongan tamu dari sebuah desa. Tamu-tamu itu memiliki persoalan dan memerlukan sebuah solusi dari Kiai Hudori. Mereka menceritakan bahwa saat itu Bondo Deso yang terkumpul sedang disengketakan oleh warga. Bondo Deso tersebut merupakan terjemahan dari kas desa. Satu pihak menginginkan kas desa digunakan untuk merehabilitasi bangunan masjid, sedang sebagian warga yang lain menginginkan kas desa itu digunakan untuk membeli gamelan atau seperangkat alat musik tradisional Jawa. Musyawarah demi musyawarah warga desa itu tidak kunjung menghasilkan kesepakatan, dan satu-satunya kesepakatan yang mereka buat adalah meminta fatwa dari Kiai Hudori. Betapa tercengang Gus Dur karena di luar duganya Kiai Hudori memberikan fatwa bahwa sebaiknya kas desa itu dibelikan gamelan. Hal yang sama juga terjadi di pihak warga yang menginginkan rehabilitasi masjid. Mereka mempertanyakan fatwa Kiai Hudori tersebut. Dengan jawaban singkat, Kiai Hudori menjawab, nanti kalau gamelannya sudah ada, kelak masjidnya akan jadi dengan sendirinya. Mungkin peristiwa inilah awal perkenalan Gus Dur pada pemikiran kontroversi. Selama hidupnya Gus Dur juga pernah nyantri di pesantren Kiai Hudori ini. 5. Kiai Fakih Langitan. Kiai Abdullah Fakih Langitan Tuban, Jawa Timur adalah sosok kiai khos yang semasa hidupnya begitu dekat dengan Gus Dur. Bahkan Kiai Fakih ternyata adalah sosok utama yang mendorong majunya Abdurrahman Wahid alias Gus Dur sebagai presiden. Tahun 1999 menjelang sidang umum MPR pemilihan presiden, yang paling berperan bukan poros tengah tapi poros langitan yang digagas oleh Kiai Abdullah Fakih.